Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 118. Cerita dimulai. Dikisahkan sebenarnya Sang Evil telah mengetahui jika pedang yang dimiliki oleh Ryonha adalah pedang Blood Demon yang palsu. Bahkan ia juga mengetahui kalau pedang Blood Demon yang asli sudah dimiliki oleh Wonwi. Namun sudah 2 bulan lebih ia sama sekali tidak bisa menemukan Wonwi setelah terjadinya pertarungan melawan Samachak. Tetapi setelah melihat pedang yang sama di tangan Yehyang yang merupakan seseorang yang sangat kejam, maka ia pun merasakan ketakutan yang sangat dalam. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah karena Yehyang sama sekali tidak mengetahui akan kebenarannya. Lalu Yehyang berkata, "Tetua, apakah Wonwi ada hubungannya dengan semua ini?" Sambil bersiap melancarkan sebuah tinjuan, Sang Evil berkata, "Dasar bajingan, kau tidak usah berpura-pura kalau dirimu sama sekali tidak mengetahuinya." Di saat itu, sebuah tindakan tidak terduga yang dilakukan oleh Sang Evil telah menarik perhatian semua orang, sehingga mereka semua langsung menarik senjata mereka masing-masing. Awalnya mereka bermimpi untuk menyatukan kultus Blood tanpa adanya pertumpahan darah. Akan tetapi hal itu telah hancur setelah Sang Evil yang bersiap melancarkan serangannya kepada Yehyang yang merupakan keturunan sang pemimpin terdahulu. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja mereka semua langsung terdiam ketika garis merah yang membentang di antara kedua kelompok yang bersiap untuk bertarung itu. Sontak Yehyang dan juga Ryonha sangat terkejut ketika menyadari kalau itu adalah salah satu dari teknik pedang Bloodhaven. Seketika itu juga mereka bertanya-tanya siapa seseorang yang mampu melakukan sebuah teknik yang seperti itu. Sedangkan yang merupakan keturunan sang Blood Demon hanyalah Yehyang dan juga Ryonha. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung melemparkan pandangan mereka kepada sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pria muda yang tidak lain adalah Wonwi. Bahkan mereka sama sekali tidak bisa melepaskan pandangan mereka dari Wonwi setelah menyadari kalau ia telah memiliki sebuah penampilan yang seperti seorang Blood Demon. Saat mengetahui kalau itu adalah Wonwi, terlihat Sang Evil langsung menyeringai. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, bukankah sudah aku katakan berkali-kali kepada kalian kalau dia masih hidup? Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan yang sebenarnya." Kemudian Sang Evil langsung berlutut di atas tanah sembari berkata, "Aku, High Action yang merupakan Supreme keempat, telah memberi hormat kepada Sang Blood Demon yang baru." Sambil menundukkan pandangannya, Sang Evil berbisik, "Aku sangat senang kalau dirimu masih hidup. Tetapi entah mengapa kau baru datang di waktu yang seperti ini. Namun apa yang terjadi sampai-sampai kau menutup salah satu dari matamu?" Mendengar pertanyaan masternya, Wonwi bergumam, "Sebenarnya aku begitu senang ketika mendengar master yang sangat khawatir kepadaku. Tetapi aku tidak bisa menunjukkan hal itu secara terang-terangan karena ada puluhan ribu anggota sekte yang menghadiri upacara ini. Jadi aku harus menunjukkan martabatku sebagai seorang Blood Demon. Jujur saja, aku merasa gugup untuk berperan menjadi seorang Blood Demon. Hal itu disebabkan karena pada kehidupanku yang sebelumnya aku hanyalah seorang mata-mata kelas rendahan. Namun saat ini aku telah berdiri di pusatnya." Wonwi berkata, "Master, kita akan membahas masalah itu di lain waktu. Tetapi untuk saat ini kau harus berdiri terlebih dahulu di sampingku. Lagi pula kau adalah masternya dari seorang Blood Demon." Setelah berdiri di sampingnya sambil berteriak, Sang Evil berkata, "Dasar bodoh, mengapa kalian tidak berpindah sekarang juga, sedangkan sang pewaris sebenarnya sudah berdiri di hadapan kalian semua?" Terlihat Hanbika sangat terkejut ketika melihat Do Jang-ho yang berjalan meninggalkan kelompoknya. Do Jang-ho berkata, "Karena Blood Demon yang sebenarnya sudah kembali, jadi aku rasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk berpindah kepadanya." Bahkan Hanbika menjadi semakin panik ketika mendengar Galma yang mengatakan kalau dia akan berpindah kepada Wonwi, meskipun sejak dari awal ia sudah memberikan dukungannya kepada Ryonha. Ketika mendengar Hanbika yang mencoba untuk menghentikannya sambil berjalan, Galma berkata, "Sebelumnya aku memilih opsi yang terbaik untuk bergabung bersama Nona Muda karena kita telah kehilangan Blood Demon. Tetapi karena dia sudah kembali, maka aku akan berpindah kepadanya." Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Wonwi telah berhasil mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari Supreme ketiga, Supreme keempat, Bluster keempat, dan juga pasukan Serigala Darah. Pada sisi yang lain, Yehyang langsung menyipitkan kedua matanya, lalu ia berkata,
Dasar sialan, siapa sebenarnya dirimu itu? Dan juga bagaimana mungkin kau memiliki penampilan yang seperti pewaris Blood Demon? Mendengar itu, Wenwi bergumam. Tidak seperti Rionha dan juga para petinggi, Yang dia sama sekali tidak mengetahui kalau aku memang memiliki garis keturunan yang sama seperti mereka. Sebelumnya, kami telah berjuang bersama-sama ketika kami berusaha melawan Muak yang merupakan salah satu dari 5 evil di masa lalu. Tetapi karena aku telah muncul sebagai saingannya, jadi sudah sewajarnya kalau dia akan bereaksi seperti ini. Wenwi berkata, aku minta maaf karena aku sama sekali tidak mengatakan hal ini lebih awal. Aku memiliki garis keturunan dari ibuku yang berasal dari sekte Flying Moon Shadow. Jadi bisa dikatakan kalau aku telah mewarisi darahnya Blood Demon yang pertama. Sontak mereka semua sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau sekte yang telah habis dibantai oleh kekaisaran dan juga aliansi Murim masih memiliki seorang keturunan yang terhubung kepada Blood Demon pertama. Yang berpikir, jika Wenwi mengatakan kalau dia keturunan sekte Flying Moon Shadow, maka kemungkinan besar kalau pedang yang ia gunakan saat ini adalah yang asli. Kemudian sambil berteriak, Wenwi berkata, namaku adalah Jin Wenwi dan aku adalah sang pewaris sebenarnya yang dipilih secara langsung oleh pedang ini. Jadi dengan berdasarkan hukum kultus, maka kalian semua harus bersumpah setia kepadaku. Terlihat Wenwi langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar Hanbika yang berbisik kepadanya. Hanbika berkata, jika tuan muda ikut campur di dalam situasi yang seperti ini, maka kau akan terlihat begitu bodoh karena dirimu sudah meninggalkan nona muda. Jadi aku mohon tolong pinjamkan kekuatanmu untuk memulihkan nama baiknya nona muda. Akan tetapi Hanbika langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat ketika mendengar Wenwi yang berkata, apakah kau berpikir kalau itu jauh lebih penting daripada aku kembali hidup-hidup yang merupakan seorang Blood Demon di masa kini? Kita tidak usah terburu-buru seperti ini. Lagi pula ada begitu banyak yang harus kita selesaikan satu persatu. Jadi aku berharap kalau dirimu harus bersiap. Setelah mengatakan itu, Wenwi bergumam. Sebelumnya, dia telah membuat sebuah rencana untuk mencegah kepulanganku. Jadi sudah sewajarnya kalau dia sangat bingung. Wanita ini dia rela melewati batas agar ia bisa membuat Rionha mempertahankan posisinya. Tepat di hadapannya dengan tangan yang bergetar yang berkata, ternyata selama ini aku telah menilaimu dengan begitu salah. Dasar sialan, kau adalah orang yang sama munafiknya dengan mereka. Mungkin pedang Blood Demon yang aku miliki adalah tiruan. Jika seorang pandai besi bisa menirukan pedang ini, bukankah pedang besi itu sama sekali tidak akan bisa membuktikan kalau dirimu akan layak untuk menjadi seorang Blood Demon? Wenwi, biar aku tanya sesuatu kepadamu. Apakah para pemimpin yang terdahulu yang terpilih oleh pedang Blood Demon, mereka ada yang berhasil menenggelamkan dunia ini dengan darah? Terlihat sang Evil dan juga Galma langsung terdiam ketika menyadari tidak ada satu orang pun dari para pemimpin yang telah berhasil melumuri dunia ini dengan darah seperti yang mereka dambakan. Bahkan mereka semua telah mati setelah bertarung melawan pasukan aliansi Murim. Kemudian dengan tatapan mata yang penuh emosi, Yang kembali berkata, apakah kau sadar saat ini pedangnya aliansi Murim telah berada di hadapanmu? Tetapi entah mengapa kau masih saja bergantung kepada garis keturunan, hukum dan juga legitimasi yang kampungan itu. Bukankah yang terpenting adalah siapa sebenarnya seseorang yang akan mampu untuk membangkitkan kekuatan kultus kita? Jadi katakan kepadaku bagaimana menurutmu? Menanggapi perkataannya, Wenwi berkata, apa yang kau katakan memanglah benar, tetapi ada satu hal yang sudah membuatmu salah paham. Terlihat Yang sangatlah terkejut, tubuhnya berkeringat dingin ketika melihat Wenwi yang melepaskan kekuatannya. Seketika itu juga, sebuah kekuatan yang sangat besar langsung memenuhi gunung itu, sampai-sampai siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Blood Demon. Kemudian Wenwi berkata, apakah kalian tahu sebuah alasan mengapa aku menggunakan hukumnya kultus ini adalah bukan karena aku tidak memiliki kekuatan, tetapi yang aku inginkan hanyalah untuk menghindari sebuah konflik yang sama sekali tidak diperlukan. Pada sisi yang lain, ketika mendengar Galma yang menanyakan apa sebenarnya yang terjadi, sambil tertawa sang Evil berkata, siapa yang tahu, tetapi apa yang kita lihat inilah kenyataannya. Setelah mengatakan itu, sang Evil bergumam, dasar sialan, aku memang tahu kalau dia sangatlah berbakat. Tetapi apa yang terjadi ketika ia menghilang selama berbulan-bulan? Yang aku lihat kalau dirimu telah berada di ranah transenden.
Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Siapapun yang merasa keberatan dengan kekuasaanku sebagai pemimpin kultus, maka majulah sekarang juga, karena aku sama sekali tidak keberatan untuk menerima tantangan apapun dari kalian." Setelah mengatakan itu, Wonwi teringat saat ia berbicara bersama Noh Sunggu. Di saat itu, Wonwi begitu heran ketika Noh Sunggu yang memintanya untuk menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Noh Sunggu berkata, "Meskipun mungkin saja Anda berpikir menunjukkan kekuatan bukanlah tindakan yang bijak, akan tetapi di dalam kultus Blood, seorang Blood Demon, dia adalah sebuah hukum dan juga kekuatan itu sendiri. Ini bukanlah tentang duel ataupun pertarungan, namun ini adalah sesuatu yang bertujuan untuk menyatukan. Jika Anda melakukannya, maka tidak ada satu orang pun yang akan berani macam-macam kepada seseorang yang kemampuannya telah melampaui diri mereka. Coba Anda pikirkan, memangnya siapa yang berani mengangkat pedang mereka ketika berhadapan dengan 8 master bela diri terkuat ataupun 4 evil? Aku yakin kalau mereka masih berharap hidup panjang dan memilih untuk tunduk. Jadi dengan menunjukkan kekuatan yang sangatlah luar biasa, maka Anda akan bisa menyelesaikan sebuah konflik yang bahkan sebelum dimulainya konflik itu." Mendengar itu, Wonwi berkata, "Apa yang kau katakan tidaklah salah. Sepertinya aku berpikir kalau aku akan mempertimbangkannya. Bukan hanya keuntungan yang akan kita dapatkan, namun ada juga sesuatu yang bisa kita capai." Tepat di belakangnya, Iron berkata, "Sepertinya aku merasakan kalau aku tidaklah bijaksana." Saat mendengar Demon yang menanyakan apa yang ia maksud, Iron kembali berkata, "Sebelumnya aku sama sekali tidak setuju dengan pikiranmu." Demon berkata, "Apakah yang kau maksud adalah ketika dirimu yang mengatakan kalau metode yang aku berikan adalah cacat? Jika dirimu ingin meminta maaf, maka kau simpan saja kata-kata itu. Lagi pula, apakah kau pikir kalau dia sedang waras? Dia adalah anak yang sangat cerdik. Yang aku perhatikan, dia akan selalu memilih sebuah jalan dengan pertumpahan darah yang paling sedikit. Selama menurutnya kalau itu akan efektif, maka dia akan siap untuk mengubah metode yang akan ia lakukan. Meskipun seperti itu, tetapi tetap saja kalau niatnya sama sekali tidak berubah. Apakah kau tahu kalau Wonwi tidak hanya mengejar penyatuan? Saat ini di dalam kultus Blood ada seekor tikus yang berani mencoba untuk memanipulasi segalanya dari balik bayang-bayang. Dan di saat ini ia sedang mencoba membuat tikus itu untuk menampakkan keberadaannya." Pada sisi yang lain, terlihat Gu Jayang yang merupakan supreme kedua langsung berjalan ke arah Muka. Lalu ia berkata, "Tuan muda, sepertinya kau sama sekali tidak sadar dengan apa yang baru saja kau katakan. Mari kita akui kalau pedang Blood Demon bisa disalin oleh seorang pandai besi yang sangat berbakat. Dan itu artinya kalau kita sama sekali tidak bisa menentukan seorang pemimpin hanya berdasarkan siapa yang bisa memegang pedang itu. Tetapi dengan logika yang seperti itu, bukankah siapapun bisa menjadi seorang Blood Demon? Entah itu keluarga kekaisaran ataupun orang-orang aliansi murim, mereka akan berpegang kepada legitimasi." Namun Gu Jayang langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Wonwi yang berbisik kepadanya. Wonwi berkata, "Hal ini sangat berbeda dari apa yang aku dengar. Moon Yeong, dia memberikan sebuah perintah kepadaku untuk menyatukan kultus ini dengan bantuan Bloodmaster. Jadi apakah kau sama sekali belum pernah mendengarnya?" Mendengar itu, Gu Jayang berkata, "Hal itu sangatlah mustahil. Sebelumnya dia telah menyerahkan masalah ini kepadaku sepenuhnya. Tetapi untuk apa dia melakukan sesuatu yang seperti itu?" Akan tetapi Gu Jayang langsung tersentak ketika mendengar Wonwi yang mengatakan kalau apa yang ia katakan sejak dari awal sama sekali tidak pernah terjadi. Kemudian Wonwi langsung mengacungkan bilah pedangnya kepada Gu Jayang yang seolah-olah kalau dia sedang menantangnya. Bahkan suasana di tempat itu langsung berubah menjadi begitu menegangkan karena hal ini telah terjadi dengan begitu cepat. Yeh yang berkata, "Wonwi, apa yang terjadi? Karena ini tidak seperti dirimu yang biasanya." Sambil tertawa penuh kemenangan, Wonwi berkata, "Bloodmaster, aku berterima kasih karena dirimu sudah sukarela menampakkan dirimu sendiri dengan ikut campur di dalam masalah ini." Terlihat Gu Jayang menjadi kaku. Ia berpikir, "Dasar sialan, bajingan ini dengan sengaja memancingku dengan menggunakan cara itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.